Jemaat yang terkasih, berjumpa lagi dalam doa malam GKJ Joglo. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Saudara, kita sering mendengar orang meminta maaf, misalnya minta maaf karena datang terlambat, lupa janji, atau tak sengaja melakukan kesalahan. Bahkan kita sering mendengar orang meminta maaf untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Misalnya, minta maaf karena bertanya. Permintaan maaf seperti itu seringkali didorong oleh rasa sungkan. Dengan contoh-contoh di atas, sepertinya meminta maaf dan memaafkan sudah menjadi suatu tindakan yang lumrah, tidak terlalu rumit, dan mudah untuk kita lakukan. Namun sebetulnya meminta maaf dan memaafkan tidak sesimpel itu. Pada kasus-kasus tertentu kita sering berhadapan dengan situasi di mana kita sulit minta maaf atau memaafkan. Kita sulit minta maaf ketika kita merasa tidak bersalah atau karena alasan lain yang tak mau kita akui, misalnya karena rasa gengsi atau malu. Jika sudah begitu, seringkali cara kita meminta maaf tidak lagi dengan perkataan, namun dengan tindakan, yaitu dengan mengubah sikap kita. Jika meminta maaf kadang sulit bagi kita, demikian pula halnya dengan memaafkan. Kita pun sering sulit memaafkan, apalagi jika kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu kita pandang sebagai sebuah kesalahan yang sudah keterlaluan. Kita juga sulit memaafkan jika kita merasa begitu terluka karena perbuatan salah itu sudah sering dilakukan dan orang tersebut sudah terlampau sering meminta maaf. Kita sering membela diri dengan berkata bahwa kesabaran itu ada batasnya. Namun, benarkah demikian? Lukas 17 ayat 4 menyebutkan bahwa jikalau seseorang berdosa terhadap kita 7 kali sehari dan meminta maaf 7 kali pula, maka kita harus memaafkan. Angka 7 memiliki makna angka yang sempurna. Itu artinya kita tetap harus memaafkan betapapun berat situasinya. Seorang filsuf bernama Derrida mengatakan bahwa level tertinggi dari memaafkan adalah memaafkan apa yang sebenarnya tidak termaafkan. Jadi, mari kita berefleksi. Apakah kita masih belum dapat mengatakan maaf atas perbuatan-perbuatan kita yang mungkin melukai orang lain? Dan apakah kita masih sulit memaafkan orang-orang yang menyakiti kita? Apapun latar belakangnya, firman Tuhan mengatakan kita tetap harus memaafkan mereka. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, berkatilah kami, berikan kami kemampuan untuk dapat mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang yang kepadanya kami melakukan kesalahan. Berikan kami pula kebesaran hati untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini sedang dirawat baik di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Juga saudara-saudara kami yang telah lanjut usia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang memiliki pengharapan untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan kemajuan di dalam pekerjaan mereka, dan harapan-harapan lain yang tak dapat kami ungkapkan satu persatu. Kami juga berdoa bagi upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.